analisis jurnal kelompok saya. Jadi judulnya yaitu adalah analisis penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada PT Rodia Manyar di Gresik. Penulisnya yaitu Elvira Hongadi dan Maria Praptiningsih. Nomor jurnalnya yaitu Program Bisnis, Program Studi Manajemen di Universitas Kristen Petra. Tahun publikasinya yaitu pada tahun 2013. Volume dan nomor edisi itu yaitu Agora nomor 1, nomor 3 2013. Di sini saya akan membacakan abstrak yang terdapat pada jurnal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang selama ini diterapkan oleh PT Rodia Manyar di Gresik, serta mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kebijakan reward and punishment yang selama ini diterapkan oleh PT Rodia Manyar Gresik. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif. Pelaksanaan K3 pada PT ini dapat terlihat dari adanya aturan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan, adanya kesadaran karyawan untuk melaksanakan aturan ada seperti alat pelindung yang sudah menjadi bagian wajib dari pekerja karyawan. Perusahaan mempunyai kebijakan reward and punishment terkait dengan penerapan K3 di perusahaan. Penentuan reward and punishment terkait dengan K3 ini melibatkan dua divisi, yaitu divisi HSE dan divisi SDM. Divisi HSE bertugas untuk memberikan penilaian terhadap praktek K3 yang sudah dilakukan oleh karyawan setiap bulan. Kemudian hasil penilaian tersebut diserahkan kepada divisi SDM untuk ditentukan nantinya jenis reward dan punishment apa yang dapat diberikan kepada karyawan. Nah, hal yang melatar belakangi adanya program ini di PT ini yaitu karena kondisi real yang terjadi di lapangan, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan program K3 ini. Contohnya yaitu ada di perusahaan banyak di Malang. Sebanyak 85% perusahaan di Malang tidak menerapkan K3. Hal ini menyebabkan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia secara umum masih cukup tinggi. Data terakhir pada 2011 tercatat sebanyak 99.491 kasus kecelakaan kerja atau rata-rata 414 kasus per hari dengan pembayaran jaminan mencapai 504 miliar. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk upaya untuk mengurangi angka-angka kecelakaan kerja serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang selama ini diterapkan oleh PT tersebut, serta mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kebijakan reward and punishment yang selama ini diterapkan oleh PT Rodia Manyar di Gresik. Nah, topik ini juga sangat relevan dengan bidang studi manajemen, khususnya subbidang manajemen sumber daya manusia dan manajemen operasional. Program kesehatan dan keselamatan kerja ini merupakan aspek kritis dalam pengelolaan SDM karena bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan. Implementasi K3 yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi absensi, dan meningkatkan moral karyawan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, artikel ini juga menyediakan satu studi kasus konkret tentang bagaimana sih kebijakan K3 diterapkan di perusahaan industri kimia ini. Ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa serta praktisi manajemen tentang tantangan dan strategi dalam mengelola kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, serta bagaimana evaluasi dan perbaikan program K3 yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, jenis penelitian yang dilakukan oleh PT ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan atau metode studi kasus. Pada penelitian ini, studi kasus yang dilakukan adalah analisis program kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Rodia Manyar di Gresik. Teknik penentuan narasumber yang digunakan adalah dengan probability sampling atau teknik sampling yang digunakan yaitu snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan in-depth interview atau sumber primer dan dokumen perusahaan atau sumber sekunder. Uji validitas dan reliabilitas menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi melalui identifikasi dan reduksi data. Nah, metode deskriptif
kualitatif ini, dengan studi kasus ini tentunya memiliki kelebihan serta kekurangan yang dapat memberikan, yaitu kelebihannya yaitu memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual tentang fenomena tertentu. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi dan potensi bias. Pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan pertimbangan terhadap kelebihan serta kekurangannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Nisrina. Saya Putri Nisrina dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai review jurnal. Saya sendiri akan membahas tentang hasil yang sudah saya dapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Rodia Manyar Gresik ini memiliki program kesehatan dan keselamatan kerja yang baik, termasuk aturan dan prosedur yang ketat, alat pelindung diri, pemadam kebakaran, layanan medis, dan komite K3. Perusahaan juga memberikan reward dan punishment terkait pelaksanaan K3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan penerapan program K3 ini, serta kebijakan reward dan punishment di PT Rodia Manyar Gresik, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki program K3 yang baik dengan beberapa rekomendasi untuk peningkatan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Arnold Ian M.F. Damhouse dan Louis 2011 juga menyoroti pentingnya program kesehatan dan keselamatan kerja dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini relevan dengan studi sebelumnya yang menekankan pentingnya implementasi program K3 dalam lingkungan kerja. Kedua, ada pembahasan. Berdasarkan informasi yang diberikan, penulis berhasil menjawab penelitian dengan menganalisis penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja K3 serta kebijakan reward dan punishment di PT Rodia Manyar Gresik. Mereka menyoroti keberhasilan perusahaan dalam memiliki program K3 yang baik, namun juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan seperti pemberian reward agar seimbang dengan punishment, mempertimbangkan hasil penelitian K3 dalam pengangkatan karyawan tetap, dan menyempurnakan program K3 serta alat pelindung diri. Selain itu, penulis juga menyoroti pentingnya pengukuran program K3 melalui berbagai aspek untuk menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja yang optimal. Dengan demikian, penulis berhasil menjawab penelitian ini dengan memberikan analisis dan rekomendasi yang relevan. Implikasi dari penelitian terhadap praktik adalah pentingnya perusahaan untuk terus meningkatkan pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja K3, serta menyempurnakan program reward dan punishment terkait K3 ini. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan, produktivitas perusahaan, dan masih banyak lagi. Untuk penelitian masa depan, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi program K3 di perusahaan lain dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan karyawan. Maka kesimpulan yang saya dapat dari penelitian ini adalah PT Rodia Manyar memiliki program K3 yang baik termasuk taat aturan dan prosedur yang ketat, alat pelindung diri, pemadam kebakaran, layanan medis, dan lain-lain sebagainya. Saran saya dari penelitian ini, mungkin PT Rodia Manyar perlu memperhitungkan hasil penelitian K3 dalam pengangkatan karyawan tetap, serta menyempurnakan alat pelindung diri, melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para calon pekerja, dan intensifkan program pelatihan K3. Sekian presentasi dari saya lanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Putri Nisrina. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi dan saran-saran yang diperlukan untuk PT Rodia Manyar di Gresik. Yang pertama ada rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan K3 oleh karyawan dengan cara mengaitkan program K3 dengan pelaksanakan reward atau punishment berupa yang pertama ada A. Mengaitkan reward K3 dengan promosi jabatan. B. Lebih mengaitkan reward K3 dengan kaitan gaji karyawan atau kenaikan gaji karyawan. C. Atau yang terakhir, lebih mengaitkan reward K3 dengan pengangkatan karyawan sementara atau kontrak menjadi karyawan tetap. Nah, yang terakhir yaitu ada saran yang diberikan oleh peneliti, ada pihak perusahaan perlu untuk terus meningkatkan pelaksanaan K3. Saat ini pelaksanaan K3 di PT Rodia Manyar sudah cukup bagus, tetapi dapat diperlukan upaya-upaya untuk menyempurnakan pelaksanaan K3 tersebut.
saran yang dapat diberikan kepada perusahaan untuk penyempurnaan pelaksanaan K3 yaitu berupa implementasi dari perbaikan program reward dan punishment dalam pelaksanaan K3. Pihak perusahaan perlu menyempurnakan alat-alat pelindung diri yang sudah ada demi pelaksanaan K3 secara efektif. Sebagai contoh, mengenai safety spektakuler, perusahaan perlu memperhatikan perlunya safety spektakuler khusus untuk pekerja yang memiliki gangguan pada bagian mata atau mata minus, plus, dan silinder. Sebab jika pekerja yang memiliki gangguan mata menggunakan safety spektakuler yang menggunakan lensa nomad, pekerja tentu tidak dapat melakukan pekerjaan secara profesional. Pihak perusahaan perlu melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja. Contohnya bagi yang buta warna, memiliki mata minus, plus, ataupun silinder. Mereka harus melewati prosedur pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menjadi pekerjaan tetap. Jika memang memungkinkan untuk diperbaiki dengan memberikan alat bantu, maka pekerja tersebut dapat dipekerjakan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.